Topik kelima dari seri Pria Tangguh, keteguhan hati. Pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Selamat mendengarkan. Saudara, kekuatan seorang pria terletak pada hatinya. Apabila hati berubah, berubahlah seluruh kehidupannya. Apabila hati tangguh, tangguhlah kehidupannya. Apabila hati seorang pria teguh menghadapi apapun, maka kehidupannya akan sekuat batu karang yang dihantam oleh ombak badai dan apapun. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memiliki keteguhan hati. Kita harus belajar untuk tidak menerima prinsip-prinsip dunia yang sudah ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui telenovela, film-film yang kita lihat, media-media yang kita baca, atau yang kita dengar dari cerita-cerita yang ada di sekeliling kita. Apa kata dunia tentang kesetiaan, saudara? Saudara, kalau kita lihat film-film menggambarkan bagaimana seorang pria marah-marah, banting pintu, tinggalkan istrinya, bahkan berani ceraikan istrinya, dan dia disorot oleh kamera, dianggap pahlawan. Dan inilah orang-orang yang dianggap berbahagia, saudaraku. Berbahagia. Wah, dia bebas. Bebas dari istrinya yang mengerikan, bebas dari keluarganya seperti yang neraka. Wah, dia merdeka sekali, luar biasa. Tapi apakah betul itu orang berbahagia, saudaraku? Alkitab berkata demikian, saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ternyata ukuran Alkitab sangat berbeda dengan ukuran yang ada di dunia ini. Orang yang berbahagia adalah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudaraku, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita adalah pemenang? Saudaraku, pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Apakah saudara sudah putus asa ketika menghadapi tantangan dunia ini? Pencobaan yang berkali-kali menjatuhkan Anda, ya, memukul Anda sehingga Anda KO. Bahkan mungkin Anda telah menyerah dalam hitungan yang ke-8. Saudaraku, mari kita bangkit. Hari ini kita mau belajar, saudaraku, bagaimana menjadi pria yang tangguh, menjadi pria yang tidak pernah menyerah. Saudara, satu hari ada seorang datang ke dokter hewan, saudaraku. Dengan terburu-buru dia membawa anjingnya yang, saudaraku, napasnya sudah terengah-engah. Dan kemudian dia berkata, "Pak dokter, cepat tolong anjing saya. Anjing saya udah mau mati." Kemudian dokter, saudaraku, berusaha melakukan segala sesuatu untuk menolong anjing ini dengan pertolongan pertama. Tapi terlambat, anjing itu mati. Kemudian, saudaraku, Pak dokter berkata, "Kenapa anjing kamu mati seperti ini?" Saudara, maka kemudian pemiliknya berkata begini, "Tadi pagi, Pak, ya, saya ajak dia berlari. Dan saya naik motor, saya tarik anjing saya dengan sebuah rantai. Dan kemudian kecepatan saya tambah, anjing saya ikut, Pak. Kecepatan 20 dia ikut, kecepatan 30 saya tambah, saya lihat dia bisa ngikut. Saya tambah lagi kecepatan 40, dia ikut lagi, Pak. Kemudian saya tambah sampai 60. Dan kemudian anjing saya masih ikut. Sampai akhirnya anjing saya terus ikut sampai di rumah. Tiba-tiba dia pingsan dan napasnya terengah-engah. Itu sebabnya saya bawa dia ke sini. Pak, kok anjing saya mati, Pak?" Dokter bilang, "Pak, Bapak tidak tahu sifat anjing ini. Ini anjing Doberman ini. Anjing yang khusus. Anjing ini punya kesetiaan yang luar biasa. Dia adalah anjing yang paling setia. Kalau Doberman, Pak, disuruh tugas apa aja dia laksanakan dulu, mati belakangan."
dia bisa menunda kematiannya demi tugas. Saudaraku, apakah kita seperti anjing yang demikian luar biasa setianya, saudara? Anjing yang mengerjakan tugasnya tanpa menyerah. Anjing saja bisa seperti itu, saudara. Saudaraku, kita lebih dari anjing itu, karena dalam diri kita ada benih Kristus yang luar biasa, benih orang benar. Dan Alkitab berkata demikian, saudaraku, orang benar jatuh 7 kali, dia akan bangkit lagi. Saudaraku, angka 7 adalah angka kesempurnaan. Kenapa bukan 1000? Bukan 1000 kali, karena 7 lebih dari 1000, saudaraku. 7 artinya sempurna. Artinya orang benar itu walaupun jatuhnya udah dianggap sempurna, udah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, tetapi dia bangkit lagi, saudaraku. Jangan pernah menyerah. Saudaraku, ingat, sama-sama kita ucapkan, pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Saudaraku, jangan berhenti. Saudara, hari ini kita bisa menikmati lampu. Kita sama-sama bisa menikmati, saudaraku, terangnya bolam. Saudara tahu, karena ada seorang yang tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah menyerah. Namanya Thomas Alva Edison. Saudara tahu berapa kali dia melakukan percobaan. Dia telah menemukan katoda dan anoda, bahwa terjadi lompatan api yang akan menimbulkan pijar. Tetapi yang menghubungkan keduanya itu adalah merupakan yang disebut, saudaraku, ya, yang seperti wire, ya, atau kabel itu, saudara. Dan saudaraku, kabel bolam itu, saudara, itu yang dia perlu cari, apakah bahannya sehingga bolam itu bisa bertahan lama. Saudaraku, ketika dia pasang, coba bahan ini dan bahan itu, selalu putus. Hanya ada yang bertahan 5 menit, ada yang bertahan setengah jam, ada yang bertahan 1 jam, dan tidak ada yang bertahan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Saudaraku, akhirnya Thomas Alva Edison terus mencari, dia melakukan percobaan. Tahukah, saudaraku, sampai ribuan percobaan dia lakukan, saudara. Bahkan satu kali ketika dia hampir putus asa, dia duduk dan dia bilang begini, mungkin kumis cocok untuk bahannya. Dia cabut kumisnya sendiri, saudara. Dia pasang. Tetapi Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah, saudaraku. Dia terus mencoba, terus mencoba. Bayangkan andaikan dia tidak mencoba, hari ini kita hidup dalam kegelapan, saudaraku. Tetapi ketika dia tidak berhenti mencoba, apa yang terjadi, saudara? Dia menemukan bahan yang tepat itu, sehingga hari ini kita boleh menikmati terangnya cahaya lampu, saudaraku. Puji Tuhan untuk ketekunan dari Thomas Alva Edison. Bagaimana dengan hidup saudara? Bagaimana dengan karakter saudara? Apakah saudara putus asa mengembangkan karakter Kristus? Apakah saudara putus asa mengalahkan dosa? Bagaimana dengan saudaraku hidup saudara? Apakah saudara terus berjuang dan tanpa menyerah? Saudara, saya ingin bacakan sebuah ayat kepada saudara. Firman Tuhan bilang begini dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab setelah datang waktunya, maka kamu akan menuai jika kamu tidak menjadi lemah. Saudara-saudara, jangan pernah menyerah. Seringkali waktu kita tabur, kita pikir tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya terjadi apa-apa, saudara. Hanya belum waktunya, saudaraku. Dan ketika waktunya tiba, kita pasti akan menuai, kata firman Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi, saudaraku. Di Cina ada sejenis pohon bambu. Saudaraku, pohon bambu ini unik sekali. Ketika dia, saudaraku, bertumbuh 5 tahun yang pertama, bambu ini bertumbuhnya sangat-sangat pelan, hanya beberapa sentimeter saja. Ini yang kita kenal dengan rebung. Saudaraku, begitu lama tumbuhnya, lama. Dan kalau orang tidak sabar, akhirnya bambu ini bisa dibuang, dicabut. Tidak ada gunanya, tidak ada hasil apa-apa, tidak terlihat. Tapi tahukah saudara, kalau kita tekun menunggu pertumbuhan bambu ini, ajaib sekali, saudara. Tahun yang ke-6
terjadi ledakan pertumbuhan yang dahsyat sekali. Karena mulai dari tahun yang ke-6, dalam 1 tahun itu saudara, bisa terjadi pertumbuhan 5-10 meter. Bayangkan, yang tadinya 5 tahun hanya beberapa senti, sekarang dalam 1 tahun 5-10 meter. Terjadi ledakan pertumbuhan. Saudaraku, pertanyaannya demikian. Apakah tadi waktu pertumbuhannya hanya beberapa senti, itu tidak terjadi pertumbuhan? Tidak, saudara. Terjadi, hanya tidak terlihat oleh mata. Bertumbuhnya adalah ke dalam, saudaraku. Ke dalam, mengakar ke dalam. Saudaraku, seringkali dalam hidup kita juga demikian. Seringkali kita berkata, Tuhan, kayaknya tidak ada hasilnya, Tuhan. Tidak ada gunanya aku tekun. Tidak, saudara. Tuhan sedang menyiapkan akar-akar, saudara. Tuhan sedang menyiapkan fondasi hidup saudara, supaya satu saat terjadi ledakan pertumbuhan itu. Saudaraku, nantikanlah, setialah. Ingat, pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Haleluya. Berikut ini adalah kesaksian dari peserta pemuridan pria yang begitu diberkati lewat topik yang baru saja kita dengar bersama-sama. Saya memperkenalkan diri, saya seorang hamba Tuhan, pendeta, memegang satu sidang jemaat lokal di Bekasi Utara. Saya bersyukur dapat kesempatan untuk bersaksi pada kesempatan ini, karena saya tahu Tuhan begitu baik, sangat baik dan mengasihi saya. Setelah saya mengikuti Men's Camp Pria Sejati 2 kali pada belakangan ini, pertama saya sebagai peserta, dan yang kedua saya dipercayakan juga jadi pembina. Saya baru tercelik kalau selama ini saya merasa sebagai hamba Tuhan, sebagai suami, sebagai pria, saya merasa sudah cukup baik. Tapi setelah saya mengikuti Men's Camp, ternyata semua sesi demi sesi firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, semuanya menunjukkan segala kekurangan dan kelemahan saya yang selama ini saya tidak sadari. Saya seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, sudah berkhotbah di mana-mana, tetapi secara kepala rumah tangga, secara suami, secara pria, ternyata belum maksimal. Saya menyadari setelah mengikuti Men's Camp ini, saya mempunyai kelemahan-kelemahan yang paling menonjol. Saya berikan contoh itu, saya mudah tersinggung, mudah marah, dan kemarahan itu saya umbar. Dan saudara-saudara sekalian, yang menjadi sasaran adalah istri, anak, dan mertua. Sehingga tidak jarang kami sering ada pertengkaran dalam keluarga antara saya dengan istri saya. Hal-hal yang kecil, saya mudah tersinggung, saya marah, seringkali kami ribut. Dan saudara, tidak jarang itu pada saat selesai ibadah, selesai berbakti, saya sudah menjadi berkat bagi orang lain, tapi ternyata dalam keluarga kami ribut. Dan saya menyadari itu tidak baik, tapi seringkali itu terjadi dan terjadi, berulang dan berulang. Sampai istri saya bilang, kamu berubah dong. Saya balik menuntut kepada dia, kamu dulu yang berubah. Namun setelah saya mengikuti Men's Camp, puji Tuhan, di sana diberitakan pertama mengenai kasih adalah perintah. Dan ternyata saya mulai menyadari saya kurang mengasihi istri saya. Saya kurang memperhatikan. Karena dalam keributan-keributan itu saya seringkali menyimpan kebencian, saya menyimpan dendam, marah kepada istri saya. Bahkan tidak jarang saya seringkali tidak ngomong beberapa hari. Setelah mengikuti Men's Camp ini, saya disadarkan. Terutama saya berjanji, saya komitmen untuk saya berubah pulang dari Men's Camp. Saya komitmen untuk mempraktekkan apa yang saya dengar selama dalam Men's Camp ini. Dan luar biasa, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Dengan komitmen, dengan satu keteguhan hati, akan terus mencoba dan mencoba. Walaupun dalam beberapa bulan ini ada proses.
Tapi ternyata kalau kita tidak berhenti mencoba, tidak putus asa untuk mencoba, saya tekadkan hati saya. Dan saya percaya mulai saat ini saya menjadi pria yang sejati, yang dapat mengembangkan kemaksimalan saya sebagai pria yang sejati. Dan benar sudah ada perubahan, sehingga saya mulai mengasihi sepenuhnya istri saya, anak saya, mertua saya. Bahkan dimanapun saya berada, saya praktekkan ini. Dan luar biasa hasilnya. Karena yang berkata, yang memuji bukan saya sendiri, tapi istri saya sendiri yang memberi penilaian. Dan dia itu katakan dengan tulus hati. Biarlah melalui kesaksian saya ini, nama Tuhan Yesus ditinggikan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Karena dia adalah pria yang sejati.